Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang rahmani, yang begitu baik. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang hidup, yang mempunyai kebesaran di dunia dan di akhirat. Engkau wajihan di dunia wal akhirat. Kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan-Mu. Nama Tuhan senantiasa disayang tinggi. Terima kasih buat segala perbuatan-Mu yang ajaib. Hari lepas hari Tuhan kami dituntun, dibimbing. Tanpa penyertaan Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa firman Tuhan kami juga kesasar. Kami tidak mengerti. Dan kami bersyukur Engkau yang memberikan tuntunan dan bimbingan bagi kami. Terima kasih Bapa untuk saat yang indah ini di dalam pertemuan ibadah persekutuan di rumah Bapak Dirawat Tuhan dan Ibu Eti di sini dan serta keluarga. Terima kasih Engkau melihat hati mereka begitu mencintai Engkau Tuhan, sehingga mereka membuka rumah ini untuk Engkau hadir di rumah ini, karena mereka tahu Engkau Tuhan yang diperlukan. Ketika Engkau hadir di rumah ini, mujizat terjadi. Ketika Engkau hadir di rumah ini Tuhan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan terjadi setiap hari. Terima kasih, berkati Tuhan anak-Mu ini Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih, sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan tanpa terlewatkan satu persatu. Sepertinya Tuhan Yesus, kami juga minta Roh Kudus mengaruni, menaungi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati. Yang percaya katakan bersama amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Yaswa al-Masih Baruk nawamu barukan. Amin. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita semua ya Bapak Ibu. Saya berterima kasih secara pribadi untuk Bapak dan Ibu Dirawat di sini. Sudah oma yang cantik, luar biasa ya. Saya iri. Semoga saya sampai usia oma tetap sehat, fit ya. Itu penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ada kakak saya yang masih agama seberang, umur lebih muda dari saya, tapi udah kayak kakek-kakek. Gigi sudah punya rontok semua. Saya bilang, lu sih nggak percaya Yesus. Beda sama gue percaya Yesus. Ya, itu buat saya pribadi ya saudara. Ya, saya bersyukur. Saya Ibu Elizabeth, istri almarhum dari Bapak Pendeta Junaidi Salat, yang main film Ali Topan Anak Jalanan di tahun 77. Kalau yang masih muda-muda kesini nggak kenal kali ya. Tapi kalau yang tahun 70-an itu tahu ya, film Ali Topan Anak Jalanan, dan banyak sekali film-film yang lain ya. Ada Aku Tak Berdosa, Modal Dengkul ya, macam-macam. Tapi yang booming saat itu Ali Topan. Aku Tak Berdosa itu yang sesi ketiga, padahal banyak dosanya. Tapi dibikin ya. Kami bersama Bang Jun, memang kami latar belakang dari sana, jadi kami rindu membentuk suatu persekutuan doa yang dari mantan-mantan kaum Kedar Nebayot semua, ya, hampir ya 90% lah, ya. Yang lain yang Kristen sudah rusak dibetulkan, ya, dan itu kami bina mereka karena kami dari sana kami rindu supaya ada perkumpulan, ya, karena saudara kita kalau ketika percaya kepada Yesus, kalau langsung masuk gereja, misalnya gereja A, mereka kaget gitu loh, bingung, mesti bagaimana gitu ya. Tapi kalau kita bawa dulu di dalam persekutuan saya, mereka akan terlatih dan mereka merasa nggak asing karena ketemu saudaranya di situ gitu. Ya, jadi
Bang Jun sudah pulang duluan, berangkat ya. Tahun 2021, tanggal 18 Januari 2021. Saya ditinggalkan Bang Jun, tidak ditinggalkan harta benda, tidak ditinggalkan apa-apa. Ya, mungkin kalau zamannya dulu dia jadi artis, ada kali harta benda yang ditinggalkan. Tapi saya ditinggalkan iman kepada Yesus, ya. Lalu saya juga ditinggalkan jemaat, ya, jiwa-jiwa yang harus saya gembalakan, ya, mereka yang harus kita tuntun. Saya tidak bikin gereja, jadi saya persekutuan doa, ya, yang setiap hari Kamis pertama itu nanti ini streaming ya. Kalau maaf kalau di streaming, kalau nanti diedit silakan ya. Jadi saya Kamis pertama itu tilawatil Injil, ya, pengajaran. Dimana saya buka di situ kitab saya yang lama dan Alkitab. Lalu Kamis ketiga Praise and Worship yang berkhotbah dari seberang dan yang bersaksi juga dari seberang. Ya, jadi ya itulah tugas saya, cuma gangguin jiwa-jiwa, saudara. Ya. Dulu itu namanya perusahaan kami Forum Fokus. Fokus Forum Komunikasi Umat Silaturahmi. Ya. Namun orang-orangnya sudah tidak fokus lagi dan saya sempat dikudeta. Wow, luar biasa. Jadi saya baru tahu aslinya ini orang-orang Kristen, ya. Orang Kristen belum tentu anak Tuhan. Tapi kalau anak Tuhan sudah pasti agamanya Kristen. Dan dia sikap hidupnya cerminannya kepada Yesus. Tidak ada itu dia seperti orang dunia, ya. Dan itu pelayanan, saudara. Kalau kau mengutak-ngutik pelayanan, kau berurusan dengan yang punya. Ya, saya hanya duduk diam dan berdoa, dan saya hanya ya bersyukur saja begitu. Kami dulu jemaat dari 5, 10 sampai singkat cerita sampai 1.500 orang. Itu dari sana semua. Sampai tempat kami ibadah tidak muat lagi, kami pindah ke Gondang Dia Cikini. Lalu di situ masuklah Murtadin, entah nggak mengerti saya maksudnya apa, bagaimana dia mengupload nabi saya yang dulu pakai sorban ular, marah. Namun yang di Kelapa Gading tidak berjalan, ya kembali lagi lah motivasi ya. Pokoknya kalau udah urusan pelayanan, kalau udah macam-macam ya urusannya udah repot, tidak akan berjalan. Ya. Jadi bubar di sana. Ya mungkin itu sekilas saja. Yang diterapkan di sini adalah kasih Tuhan. Jadi saya dengan almarhum Bang Jun tetap mengasihi orang itu. Sampai sekarang pun Bang Jun tidak ada, kami sempat dikudeta, saya tetap mengasihi, ya, saya mengampuni, ya. Kalau ketemu juga, misalnya ketemu juga nggak apa-apa, saya hello tetap, ya, karena itu urusan Tuhan. Pelayanan kami selain itu juga kami membentuk suatu komunitas Betawi. Jadi kami melihat kita tinggal di daerah Betawi. Dan saya melihat penginjilan yang sangat mengena kepada mereka lewat Betawi. Jadi kalau kami masuk ke pesantren-pesantren, ya seperti ini, dengan busana Betawi, tapi mereka tahunya busananya mereka. Kadang-kadang mereka ya Bapak Ibu, mungkin itu saja album rohani kami Betawi sudah banyak beredar juga. Kita akan sama-sama belajar dengan firman Tuhan yang saya ambilkan di dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-16. Ini satu ayat yang tidak asing lagi bagi kita sekalian Bapak Ibu ya. Kita sering dengar di gereja-gereja di mana kita bersekutu, sering sekali disampaikan. Ya. Mari kita baca bersama ayat ini Bapak Ibu Saudara. 3, 2, 1. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku
diberikannya kepadamu. Amin. Ya, seringkali kita anak-anak Tuhan ini senang di bagian yang terakhir, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Minta, ya, kita seringkali senang minta sesuatu sama Tuhan, minta supaya saya diberkati, minta supaya usaha saya maju, minta supaya rumah tangga saya harmonis, minta supaya naik jabatan dan sebagainya. Sesuatu yang menyenangkan untuk diri sendiri, ya. Tetapi ada satu hal yang harus saudara bayar harga, ya. Coba kita belajar untuk meminta sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Pernah nggak kita berdoa, Tuhan saya minta dong kirimkan jiwa Tuhan. Saya minta Tuhan supaya persekutuan ini dikirim jiwa-jiwa. Saya minta Tuhan untuk pelayanan dan sebagainya, untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ya. Nah, ini adalah suatu pernyataan tegas dari Tuhan, saudara, ya, ayat ini. Pernyataan tegas dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, ya, yang dia panggil, yang dia pilih. Seperti kita ini dipanggil dan dipilih. Kita mah nggak ada bagus-bagusnya, saudara, ya. Udah hitam, hidung pesek, pendek, ya, nggak bagus, penuh dosa, penuh cacat celah, bener nggak? Tapi Tuhan ambil kita. Siapa kita, saudara? Ya, nggak ada bagus-bagusnya. Kita nih mantan semua, mantan orang berdosa, ya, mantan jambret, mantan dukun, ya. Saya tuh hidup saya begitu, saudara. Dulu waktu belum bertobat seperti itu. Hari Minggu ke gereja, Senin ke dukun, udah lain lagi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Begitu Minggu kayak malaikat lagi, gitu. Itu dulu waktu belum bertobat. Jadi Tuhan memanggil kita, memilih kita supaya kita diajar, saudara, ya. Diajar supaya kita hidup ini bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita menjadi berkat bagi banyak orang lewat pertobatan kita, saudara. Saya berharap kalau saat ini saudara jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan, saya berharap bukan karena saudara faktor pernikahan, ya, atau faktor keturunan. Saya berharap saudara dipastikan saudara dipilih Tuhan karena betul-betul saudara mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ya. Kalau Tuhan sudah memilih saudara, biasanya Tuhan mau berkarya dalam hidup saudara lewat pertobatan saudara, ya, sehingga saudara memiliki buah pertobatan. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan, ya, untuk menyatakan kemuliaan. Nah, bangsa Israel, saudara, dipilih Tuhan, ya. Kita tahu bangsa Israel dipilih Tuhan karena bangsa ini Tuhan mau pakai supaya Tuhan itu dimuliakan di dunia ini, saudara. Bukan Tuhan iseng-iseng, nggak ada kerjaan, aku pilih bangsa Israel, enggak. Tetapi ada maksud Tuhan, ya, untuk bangsa ini. Apa buktinya, saudara, kalau bangsa Israel dipilih Tuhan? Bukti dari pemilihan Tuhan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan mengangkat para nabi-nabinya dari Israel. Jadi semua nabi berasal dari Israel. Tuhan menjadikan mereka ini bangsa yang cerdas. Benar nggak? Iya loh, semuanya itu berasal dari Israel. Lampu yang menciptakan ya orang Israel. Handphone, ya kan, yang saudara pakai, Aqua, ya, walaupun buat perang sama saudara kita, ya, dari Israel. Saudara kita di seberang apa, saudara? Oh, saudara, saya mau bersaksi, saya punya anak 3, goblok semua. Nggak ada, ya. Itu mungkin ibu yang nggak sehat atau bapak yang nggak sehat kali ya, saudara, ya. Apalagi Tuhan, Bapa yang ada di dunia ini saja senang dengan orang-orang yang cerdas.
apalagi Bapa di surga, babe gue yang di surga. Ya, luar biasa, dia senang banget. Saudara bersyukur loh sama Tuhan ya, dipilih. Ada banyak saudara-saudara kita di seberang nggak dipilih. Saya nggak jauh-jauh, saya dari keluarga 11 bersaudara Pak. Malu kok diceritain ya. Tetapi ketika Tuhan menjamah dan melawat kita satu persatu, kita diubahkan. Kita mengenal secara pribadi siapa itu Tuhan, bukan karena kata orang, tetapi kita mengalami. Jangan jadi orang Kristen kayak orang yang buta. Burung nuri katanya, terbang tinggi katanya. Kok katanya orang gue nggak ngelihat, buta. Jadi katanya. Jangan jadi orang Kristen seperti itu Bapak Ibu. Kita harus menghidupkan Kristus di dalam kita, supaya setiap orang bisa melihat Yesus dalam kita. Ya. Kalau kita nggak bisa ngomong, bersaksi, lewat sikap hidup kita lah paling tidak, cerminan kita. Saudara mah enak ke gereja, ya, bersekutu, bahasanya bebas. Ada orang Manado, bahasa Manado doa, ya nggak? Saudara nggak bisa bahasa Indonesia dengan baik, bahasa orang Batak, saudara pakai bahasa Batak, nggak apa-apa. Saudara orang Chinese nggak bisa bahasa Indonesia dengan baik, bahasa Chinese berdoa sama Tuhan. Dan kita enak saudara. Saudara orang Betawi asli nggak bisa bahasa Indonesia dengan baik, bahasa Betawi berdoa. Babe gue yang di sorge dikudusin deh nama lu, datang dah kerajaan lu sini, ceplok gorapin selesai. Tuhan nggak bikin susah kita, amin. Kenapa Tuhan nggak bikin susah saudara? Karena Dia tahu hidup manusia sudah susah. Makanya Dia datang menawarkan kita, mari, kata Tuhan, kepadaku yang letih sudah berbeban berat. Kata mari di sini artinya Tuhan tidak memaksakan saudara. Lo mau datang syukur nggak, udah kebangetan lo, gitu. Ya. Misalnya Pak Bobi ntar malam datang ya ke rumah saya ya, ada pesta nih di rumah saya. Siap, mungkin siap. Saya tunggu Pak Bobi belum datang juga, mana? Nggak nongol. Besok saya ketemu Pak Bobi. Oh ditunggu-tunggu nggak nongol. Wah saya marah-marah. Kan nggak bener, ya kan? Terserah Pak Bobi dong, mau datang mau nggak ke rumah saya, kan emang undang hari. Pak Bobi datang ke rumah saya. Perkara dia mau datang mau kagak terserah. Kita nggak bisa maksa. Bagian kita menceritakan kabar baik itu, kabar keselamatan. Syukur-syukur kalau saudara bisa ngomong pakai bahasanya mereka. Kalau nggak bisa, cukup sikap kita saudara, tingkah laku kita, ya, supaya ada Yesus di dalam hidup kita. Saudara Aminah datang ke saudara, cerita masalah dan sebagainya. Saudara ikut juga larut ceritanya Aminah. Ya sama aja, Aminah nggak dapat kekuatan dari saudara Maria. Tapi ketika Maria menjumpai Aminah cerita kesusahannya, saudara menceritakan kebaikan Tuhan Yesus, dia akan terhibur, benar nggak? Dia ada sukacita, ada solusi, jangan ngegosip. Ya, saya nggak nyinggung tapi nyindir saudara. Di sono tapi ada di sini ya. Jadi kita ini supaya membawa dampak. Tuhan nggak iseng-iseng pilih kita. Ada rencana karya Tuhan yang besar dalam hidup kita supaya kita berdampak hidup kita bagi banyak orang. Saudara bersyukur datang sama Tuhan, harinya hari Minggu, bener nggak? Tanggal merah, off. Kasih waktu cuma 2 jam sama Tuhan. Saudara nggak datang juga, kayak bangetan. Coba lihat dia dulu. Ya, datang sama Tuhan. Oh, susah saudara. Harus begini, harus begitu, susah. Saudara datang sama Tuhan pakai sendal boleh, nyeker boleh, ya kan? Mandi boleh, nggak mandi boleh, terserah. Nggak jadi masalah.
Ada yang belum mandi tadi kesini? Mandi semua ya. Bebas. Tuhan kasih kebebasan sama kita. Ya, itulah kemerdekaan yang Tuhan berikan, saudara. Makanya kekristenan itu bukan agama. Saya tekankan. Kalau agama susah, karena itu aturan yang dibuat oleh manusia. Tapi kekristenan itu adalah ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia masuk di dalam hidup kita, Dia merubah hidup kita, saudara. Orang yang terima Yesus, hidupnya pasti berubah, nggak mungkin enggak. Yang dulunya penjahat jadi penjahit, pekerjaannya maksudnya gitu ya. Yang dulu pemarah jadi peramah. Pasti ada perubahan, nggak mungkin enggak. Saya heran kalau orang Kristen yang sungguh-sungguh dalam Yesus tidak berubah hidupnya, perlu dipertanyakan. Mesem aja, senyum aja berat, kayak ada yang ganjel. Ya. Kalau lagi banyak duit, wah seneng, oh shalom, shalom. Senyum sono, senyum sini. Tapi kalau lagi bokeh, bisa nggak senyum? Makanya saya bikin lagu, saudara Betawi. Kalau harta lagi melimpe-limpe, melimpah-limpah harta, artinya seneng, itu sih biasa. Bener gak? Orang dunia bisa lakukan. Kalau duit banyak, ya, cien banyak, dobu banyak, sukacita, oh, lari sana lari sini, traktir sana traktir sini, orang dunia bisa lakukan. Kalau bokeh kagak punya apa-apa, artinya seneng, itu baru luar biasa. Oh. Cuma Yesus yang bisa bikin begini. Nah, di luar Yesus kita mah nggak bisa. Lagi bokeh kok bersuka cita. Saudara tahu nggak kalau saya lagi bokeh? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Kita nggak tahu Pak. Kalau Bapak lagi bokeh juga nggak mungkin ya. Nggak berseri. Kita nggak tahu karena ada sukacita terus ya Pak ya. Wajah Bapak tuh kalau orang Jawa bilang apa namanya? Sumeh, semeringah ya. Semeringah tuh kok dapat sesuatu, tapi sumeh Bapak. Karena ada Yesus terpancar dalam wajah kita. Itu jadi kesaksian, saudara. Jadi kita dipilih Tuhan, ya. Betapa beruntungnya loh, saudara. Saya beruntung dipilih Tuhan. Dari keluarga saya yang amburadul, saya dipilih Tuhan. Walaupun melalui proses, ya. Itu resiko. Ada resiko waktu kita ambil keputusan. Ada resiko waktu kita ambil keputusan terima Yesus. Mungkin Bapak dulu juga mungkin kalau misalnya dari sana pasti ada resiko yang dia hadapi. Ada resiko waktu kita terima Tuhan Yesus. Ada resiko yang harus kita hadapi. Ada resiko, iblis pasti kagak diam aja. Ada resiko, keluarga benci ame kita, bener gak? Dibuang keluarga lo, dikucilin, dibikin bokeh sama Tuhan. Bener, melarang. Ada resiko, hidup kagak punya ape-ape, bener? Tapi ini luar biasa, ada kekuatan yang Tuhan berikan. Tapi jangan khawatir, karena Tuhan pasti tolong kita. Jangan takut, kuasa Tuhan luar biasa. Kita jangan gentar, hadapin semua tantangan, ya Oma. Bersama Yesus kita semua pasti menang. Menang menghadapi masalah, menang menghadapi persoalan. Ya, saudara jangan fokus dengan masalah yang saudara hadapi. Fokus sama Tuhan. Iya, kalau saya fokus dengan masalah saya, mas, saudara nggak bisa lihat saya sampai sekarang. Ya, itu persekutuan itu, waduh, Pak, tantangannya berat, Pak. Iya, garis depan kita mau dicari.
Untung saya nggak digorok aja udah bersyukur kan begitu. Teman-teman saya udah banyak yang pada lari, ada yang ke Amerika. Jadi kita ini betul-betul harus fokus kepada Yesus, jangan fokus kepada masalah, ya. Karena Yesus sanggup mengatasi segala masalah pergumulan hidup kita, asal kita percaya, ya saudara. Nah, saudara, ada 3 proses pemilihan Tuhan, saudara, ya. Jadi saudara memilih kita ada 3 proses, nggak iseng-iseng. Karena yang pertama Allah sendiri inisiatornya bagi kita, saudara. Ayat yang ke-16 bagian A. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Allah sendiri bertindak, mempunyai inisiatif kepada kita. Ketika kita di dalam kandungan Tuhan udah pilih kita, saudara. Ya. Dan keselamatan itu adalah anugerah yang besar yang Tuhan berikan. Enggak ada di toko anugerah dan toko berkat lainnya. Itu anugerah yang besar. Jadi kalau saudara dipilih Tuhan, anugerah yang besar. Pertahankan imanmu. Jangan karena si Tono, ya, si Dul, saudara tinggalin Tuhan. Jomblo udah 40 tahun nggak nikah-nikah, ya. Nungguin Joni nggak lewat-lewat. Johannes nggak lewat-lewat. Ada si Dul lewat. Betulan Dul, bapak ibunya konglomerat, ya. Waduh, luar biasa. Mbak aja dah. Agak ada lagi nungguin Johannes kelamaan, terkewir. Mbak tuh, si Dul. Aduh, dia bilang gampang, tak kalau nikah gampang, tapi udah nikah gampang. Selalu menggampangkan. Padahal yang sering terjadi, akhirnya kembali lagi mereka perpecahan dan pisah. Tuhan Yesus sudah jelas berkata bahwa terang dan gelap tidak bisa bersatu. Kalau lo nekat menyatukan, akhirnya apa? Remang-remang, saudara. Nggak jelas, benar. Ini yang muda-muda nih, ya, yang belum nikah, jangan sembarang milih, ya. Gantengnya, ya. Lihat dulu, saudara. Di luar Tuhan tidak ada keselamatan. Amin. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Ya. Kalau saya nggak ada jaminan di dalam Yesus, saya nggak mau. Karena ada jaminan yang luar biasa. Saudara beli kulkas aja ada garasinya, ya, garansi, ya. Iya, apalagi ini hidup kita. Kesana loh. Masih mudah-mudahan dia aja nggak tahu masa depannya, apalagi masa depan umatnya nggak tahu, saudara. Saudara harus memilih yang jelas, yang udah tahu. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu udah jelas banget. Jadi lu jangan lewat jalan yang lain. Akulah jalan. Tuhan sudah katakan, ya. Jadi sejak kita di kandungan dipilih Tuhan. Nah, keselamatan itu anugerah yang besar. Jangan saudara tinggalkan hanya karena pangkat, jabatan, sidul, ya, ekonomi, sakit penyakit, saudara tinggalin Tuhan. Jangan, saudara. Pertahankan iman. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Pendengaran firman Tuhan itu di mana? Ya di gereja, di persekutuan. Jangan dengerin berita-berita yang nggak benar. Ya, mengecilkan hati, takut. Tapi kita dengar firman Tuhan, dengar suara Tuhan, dengar puji-pujian yang menguatkan kita, maka iman kita dibangkitkan, hidup, saudara. Ya. Yang kedua, Tuhan memilih kita. Proses yang Tuhan lakukan adalah Allah menetapkan kita. Ayatnya yang 16 bagian B. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Amin. Tuhan sudah menetapkan Bapak Ibu Saudara. Setelah dipilih, Tuhan menetapkan Bapak Ibu Saudara untuk menjadi baiknya, untuk menjadi anaknya. Bukan menjadi hamba, tetapi anak. Ya, saudara bersyukur diangkat jadi anak. Karena kalau anak itu punya ahli waris, bener nggak? Iya. Saudara, pembantu saya kalau pagi udah bangun tuh jam 5, nyuci, ngopel, gosok dan sebagainya. Anak saya bangun jam 7, mujizat, saudara.
Tapi kalau saya mati, ntar yang dapat warisan siapa? Anak. Bukan pembantu saya. Jadi pastikan saudara jadi anak Allah. Ya. Kalau saudara sudah jadi anaknya, sudah saya ada lawan. Ya. Mantap saudara, apa aja dikasih, diminta ya. Minta yang menyenangkan hati Tuhan. Allah sudah menetapkan kita. Ada yang menjadi gembala sidang, ada yang menjadi penginjil, ya. Ada yang menjadi worship leader, pemusik, macam-macam saudara. Ada yang punya hati untuk selalu menabur untuk pekerjaan Tuhan. Gue nggak nyampe tapi duitnya nyampe, istilahnya begitu. Banyak saudara. Dan itu semua ada risikonya saudara. Nggak gampang-gampang aja. Ada aja yang ngomongin, oh dia nabur sana sini, cari muka tuh, camuk. Macam-macam saudara. Ada saja risikonya, tantangan ya yang dihadapin. Kan saya bilang tadi, ada risiko, ada tantangan yang kita hadapin. Nggak dari orang seberang, dari dalam sendiri saudara. Ketika saya menghadapi masalah pergumulan yang berat, suami meninggal belum 40 hari, ya, saya udah dikudeta, coba. Jadi almarhum saya di rumah sakit, ya udah mau hampir mau finish lah saya begitu. Mereka sudah berundingan nih 3 orang ini. Tuh, kalau kita habis pelayanan terima amplop saudara, disimpan tuh di bawah baju, disimpenin di bawah baju, nggak pernah kita buka, udah doain, simpenin. Nanti kalau persekutuan mau mulai, besok tuh hari Kamis, baru kita buka-bukain, itu yang kita pakai. Sampai detik ini saudara, itulah cuma modal air mata, mau modal dengkul, nangis sama Tuhan. Saya nggak mau nangis sama orang, ntar diunyek, kalau orang Jawa bilang diunyek. Tapi kita harus nangis sama Tuhan. Saya dikuatkan saudara ya. Saudara pernah dengar cerita janda di Sarfat? Saya dikuatkan dengan ayat firman Tuhan ini, dengan kisah ini. Kalau janda di Sarfat ditolong Tuhan, masa janda di kayu manis nggak ditolong Tuhan? Amin. Iya pasti ditolong, nggak mungkin enggak saudara. Ya, dia nangis tiap hari sama Tuhan, kan Tuhan yang gerakin, ya, gerakin seseorang. Kalau saudara minta-minta sama orang, kalau Tuhan nggak gerakin nggak bisa. Semua kegerakan dari Tuhan. Ya, jangan coba-coba deh. Banyak teman-teman saya begitu saudara, akhirnya kepahitan, dia pergi. Saudara harus berharap sama Tuhan, karena Dia sumbernya saudara. Ya, kalau kita berharap sama sumbernya, nggak akan dikecewakan. Sampai saat ini saya ada, semua karena Tuhan. Persekutuan saya ada berjalan sampai saat ini semua karena Tuhan. Rata-rata janda semua ya saudara, tapi janda yang dikasihi Tuhan. Amin. Maju terus, janda terdepan. Langsung tos. Bagus. Maupun janda, maupun duda, ya, maupun yang belum nikah, ya, kalau tetap berharap sama Tuhan, tidak pasti dikecewakan. Tidak sama sekali, ya, karena Dia memelihara hidup kita, saudara. Ya, saudaraku, ketika kita menjadi umat Tuhan, ya, dan kita mau bertobat, pasti saja ada halangan, ya. Bukan berarti kita bebas dari masalah, enggak. Ketika kita ikut Yesus, tenang-tenang saja, santai-santai saja, tidak. Ya, masalah banyak yang kita hadapi silih berganti. Ya, ada banyak masalah yang, ya, apalagi saat-saat ini ya, saudara ya, kita mengalami kekecewaan, kita mengalami kebangkrutan, ya, kita dimusuhin keluarga. Kadang-kala kita berpikir, udah deh ikut Yesus begini-begini aja, udah deh nggak Yesus-Yesus sana tinggal ya. Ya, nggak ada perubahan. Ya. Tetapi kita tetap terus berharap sama Tuhan ketika masalah itu datang. Tuhan tidak mau kita undur, ya, tetapi tetap bersemangat. Ya. Oleh sebab itu, selama kita masih hidup, untuk menjadi berkat, ya, jadi berkat, saudara. Saudara kan udah dipilih, udah dipanggil. Jadi berkat, jangan jadi batu sandungan, ya. Saudara, ketika Tuhan memproses kita,
Yang ketiga, kita dituntut untuk berbuah lebat. Ayat yang ke-16 bagian C. Supaya apa yang bagian C, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, ya, menghasilkan buah-buah pertobatan, ya. Saya ingat waktu saya punya kebun dulu, ya, itu saya mengharapkan tuh lagi berbunga-bunga tuh buah jambu. Udah, wah, saya panen nih jambu besar-besaran. Tapi apa saudara? Ada badai angin, ambruk semua tuh buah-buah itu, bunga-bunga itu gugur, saudara. Ya, saya kecewa. Aduh, terus mau panen berkarung-karung nih, ambruk nggak jadi. Nah, saudara, hidup kita, saudara, ya, mau ada badai menerpa hidup kita, badai ekonomi, kesulitan, sakit, penyakit, kita harus tetap andelin Tuhan. Buahnya tetap nggak lagi seneng-seneng aja, ya. Lagi susah pun kita tetap bersukacita. Itu namanya buahnya tetap. Sekali Yesus tetap Yesus. Tadi ada di sini, ya. Sekali Yesus tetap Yesus. Miliki iman yang militan, saudara. Jangan ikut-ikutan, ya. Saudara harus menentukan visi dan misi hidup saudara, ya. Jadi punya visi. Kalau hidup punya misi, punya visi, enak, saudara. Hidup semangat. Tapi kalau kita hidup gak punya visi, apa ya, mau ngapain ya, udah jadi gini aja, udah jadi orang Kristen, Senin ke dukun, itu ke gereja, selesai gitu, ya, besok buat lagi, nggak ada misi. Tapi ketika kita hidup sama Tuhan, kita punya misi, ya, banyak sekali misi yang Tuhan taruhkan dalam hidup kita. Kita ada semangat hidup, saudara, ya. Kita mengikuti program-program, ya, mengikuti perubahan zaman. Kan banyak nih, sosmed, ya, IT, udah banyak. Kita ikuti perkembangan-perkembangan itu, saudara, ya. Supaya kita minta sama Tuhan lewat sosmed ini, lewat Android ini, ya, kita berdampak banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Jangan bikin TikTok yang aneh-aneh, jangan, ya. TikTok yang membangun, misalnya tayangin firman Tuhan, atau saudara-saudara kayak Bang Kus, ya, rajin dia bikin TikTok. Saya nggak nyindir, ya. Maksudnya Kus yang di sono, bukan di sini. Bang ya. Saudara, kita bikin konten, ya. Kalau saudara bisa konten untuk menjangkau jiwa, saudara, ya. Untuk sesuatu yang berdampak, untuk menyenangkan hati Tuhan, menghasilkan buah yang lebat, ya, dan buahnya tetap. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi kesusahan, kita tetap cinta Yesus, tetap ikut Yesus, ya. Jangan tinggalin Tuhan. Kalau tinggalin Tuhan, waduh, ya, celaka 12, melarat, neraka loh, dengan hidup lagi. Saudara mesti pikirin deh. Hidup kekal, ya, mati kekal, sorga kekal, neraka kekal. Pilihan di tangan kita, ya. Kalau harta jadi berhala, hidup kita binasi. Harus Tuhan yang jadi berhala kita, ya. Tuhan yang jadi berhala kita, saudara, supaya hidup kita tidak binasa, ya, saudaraku. Pastikan saudara selalu ikut Yesus, memilih Yesus. Tetap jangan ada angin badai, saudara, pindah. Ada tantangan yang berat, saudara, tinggalin Tuhan. Kalau saudara buah itu tetap, maka apa yang saudara minta di dalam nama Bapa, pasti Tuhan kasih. Nggak mungkin nggak dikasih, ya. Ada harga yang dibayar, ya. Hidup jadi anak Tuhan yang berdampak, ya. Itu harga yang kita harus bayar. Kita di dunia punya apa sih? Saudara punya rumah 10, mobil mewah, Jaguar, mobil Mercy semua. Ujung-ujungnya kalau saudara pulang L300, benar nggak? Ambulan. Iya. Jadi saudara harus memperkaya untuk kerajaan Allah. Ya, saudara dipercayakan dengan harta benda saudara untuk kemuliaan Tuhan. Saudara dipercayakan untuk melayani melalui musik untuk kemuliaan Tuhan. Udah, kalau udah perkara-perkara yang di atas
pas dipikirin, otomatis yang di bawah nih yang kita butuhin dia dipikirin. Amin. Saya mah nggak pusing, saudara, bener. Bagi saya makan minum cukup pakailah, selesai. Sama mikirin itu pelayanan, udah gitu aja. Saya nggak pikirin macem-macem, ya. Mau ngapain lagi? Nah, kita waktunya tinggal tunggu giliran, tinggal tunggu antrian, ya. Nggak tahu kapan pulangnya. Yang jelas kita harus selalu siap, ya, ketika Tuhan datang. Tuhan menikmati buah yang kita miliki, buah-buah pertobatan. Tuhan menikmati jiwa-jiwa yang kita bawa. Itu hidup punya misi, saudara, ya, bukan untuk diri sendiri. Banyak sekali saudara bisa melakukan penginjilan, ya, lewat burung gereja, bisa, saudara. Kan nggak pernah terpikir, kenapa ada burung gereja, nggak ada burung masjid? Ayo, pernah nggak terpikir? Kalau saudara amati, ya, burung gereja itu kalau dia ada di hutan luas, dia nggak akan bertengker di situ, saudara. Tapi ketika hutan itu dipugar, dijadikan perumahan, burung gereja pada datang, pencok di situ. Gereja lo, kalau nggak gereja mampus lo. Dari bunyinya, saudara, pernah diamatin nggak? Itu bahasa internasional. Church. Benar nggak? Ayo, nggak ada yang pernah ngamatin burung gereja. Nah, dari burung gereja saudara bisa memberitakan kabar baik, benar nggak? Coba perhatiin, itu bahasa internasional. Dari burung gereja saudara bisa memberitakan Injil. Dari ayam aja saya bisa bawa jiwa, saudara. Dari ayam. Ya, kita kan punya ayam tuh dulu, ya. Ternak ayam, kita sering doain, Pak. Jadi kayak ayam, Pak. Kita kalau di situ doa, masuk kandang, berdoa, Tuhan berkatin ayam-ayam ini, Tuhan. Selalu, saudara. Ya, jadi ayam. Nah, suatu ketika di desa itu ada sakit tetelo, Pak. Sakit sampar ayam lah, ya. Ayam-ayam orang tuh pada mati, Pak, semua. Ayam kita yang hidup, yang pada hidup. Nah, heran lah orang kampung. Datanglah ke kita. Assalamualaikum, Pak, Bu. Iya, saya heran katanya. Kok ayam saya pada mati ya? Bapak kasih makannya apa ayamnya? Ya saya mah biasa aja. Kasih dedek, kasih itu ya beras, nasi, kadang biasa aja. Saya bilang begitu, nggak ada yang sama aja. Tapi kenapa ya, Pak, katanya? Oh, ayam-ayam saya pada mati. Gitu. Ya mungkin salah berdoa kali, saya mah gak tahu. Salah berdoa gimana? Iya. Saya doa sama Tuhan yang benar. Gitu. Kamu berdoa di ayam, untuk ayam gimana? Ngerti nggak? Aduh, abdi mati nyaho, Pak. Nggak tahu. Kalau saya doain ayam gampang. Tuhan Yesus berkati ayam-ayam saya sehat. Coba, yuk doain ayamnya. Gitu. Bahasanya doain ayam gimana? Aduh, Pak, punten katanya. Kebetulan di Jawa Barat, ya, kayak bahasa Spanyol dia punten. Tapi mati nyaho, bahasa doa ayam katanya. Ya akhirnya kita penginjilan, ya, 5 orang nih penginjilan. Ya sudah, kalau gitu saya terima kasih, saya mau pamit. Iya silakan. Pulanglah mereka. Ada satu yang nyantol, Pak. Satu orang balik lagi besoknya, penasaran. Papa, saya penasaran. Saya mau dong doain ayam saya, Bapak. Saya tolong diajarin. Diajarin, saudara. Doa singkat cerita ini si Tatang. Ya, saudara namanya Tatang. Kan orang Sunda kan double mulu namanya. Ya. Dudung, Tatang, Neneng, ya. Tatang datang. Akhirnya puji Tuhan, Tatang bertobat, Pak, terima Yesus. Amin. Gara-gara ayam, saudara. Coba. Jadi Tuhan bisa pakai kita, caranya apa saja, saudara. Ya, apa saja, ya. Tuhan punya banyak cara untuk kita dipakai memenangkan jiwa-jiwa. Ya, banyak sekali di luar sana saya hadepin, ya, hal-hal yang ya kita ngapain lagi sih? Cari jiwa aja lah kerjaannya, saya gangguin jiwa. Saya biasanya sama Bu Haji, Pak. Sekretaris saya Bu Haji, Pak. Pendeta sama Bu Haji. Tadi dia nggak ikut, ada acara katanya.
Ya sudah, nggak apa-apa. Jadi saya biasa kemana-mana sama dia, gitu. Nah itu satu visi misi saya, Pak. Perkara dia itu kita mau nggak tetap di dalam dia, atau kita untuk diri kita sendiri. Kita harus menghasilkan buah pertobatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, terima kasih. Hamba sudah selesai Tuhan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan Tuhan memberikan kekuatan memampukan kami Bapak, untuk kami terus Tuhan dapat menghasilkan buah-buah pertobatan kami lewat cara apapun Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, bawa jiwa kepadamu Tuhan, karena mereka perlu uluran tangan kasih Tuhan, mereka perlu keselamatan Tuhan Yesus. Pakailah kami Tuhan, pakai hamba-hambamu di sini Tuhan, untuk terus membawa jiwa-jiwa kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, hamba sudah berhenti berbicara. Roh Kudus terus yang berkata-kata, mengingatkan kepada kami, supaya hari-hari kami terus Tuhan berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya. Amin.